Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah toko atau review toko yang ke-40. Sudah 40 minggu saya nge-review toko. Sebenarnya bukan hanya toko ya, tapi bisnis yang intinya sebenarnya studi kasus tentang hal-hal yang saya hadapi, dan termasuk juga beberapa kali tokonya teman-teman. Nah, teman-teman yang mau dibedah tokonya dari sisi front end, dari sisi customer ya, yang kita sama-sama lihat, kita sama-sama bisa lihat, itu bisa diisi di Google Form-nya di ganirozaki.com. Cari aja di situ, ada Google Form untuk isi bedah toko ini. Cek aja di situ ya. Lalu insya Allah segmen ini buat saya sih seru karena ini studi kasus, jadi studi kasus untuk bisnis sendiri. Saya upload juga jadinya sambil menyelam minum air. Nah, silakan cek aja setiap Senin jam 19.30 insya Allah saya upload segmen ini. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, kita mulai. Yang mau saya review, yang mau saya komentari sih lebih tepatnya ya, mau saya kasih opini dari sisi front end video ini minggu ini, namanya adalah Official Label ID. Dia toko piyama bayi. Nih ya, saya kasih lihat tokonya. Ini Instagramnya 30.000 followers ya, lumayan lah. Lumayan. Tapi engagementnya memang makin kesini engagement tuh makin parah memang. Saya pernah lihat ada toko yang followersnya udah 500.000, 700.000, engagementnya yang likes cuma 1-2 ekor. Aduh sedih, itu ngebangun followers banyak itu nggak gampang, tiba-tiba langsung ya begitulah. Ini Instagramnya lumayan, Shopee-nya juga saya lihat lumayan ya, ulasannya udah 32.000, udah 3 tahun ya, lumayan lah. Ini jualannya adalah piyama anak. Sepenglihatan saya ini jualannya piyama anak aja ya. Saya cuma skimming aja sih, itu piyama dan seterusnya. Ini tokonya. Lebih ke bayi, saya lihat lebih ke bayi. Sepintas saya lihat tuh 0 sampai 12 bulan. 0 sampai 12 bulan. Oke, ini komentar saya. Pertama, saya mau bacain dulu komen yang bersangkutan di Google Form ya. Ini di Google Form yang beliau input, ini komennya nih. Ini yang saya highlight ya. Kami sudah beriklan di Sipa Shopee dan Shopee iklanku. Awalnya penjualan nembus 250 per bulan. Masya Allah. Sekarang rata-rata penjualan sekitar 50-70-an. Ya oke. Star Plus ya. Ya wajar lah segitu. Pasti udah segitu kalau Star Plus ya. Memang spending iklan kami menurun, tapi apakah ada faktor lain selain spending iklan yang menjadi faktor pembeli belum check out? Ya jelas ada. Iklan bukan satu-satunya faktor, jelas ada. Tapi yang nggak tahu apa, karena kan ya nggak bisa dilihat dari front end ya, karena kan nggak kelihatan. Saya nggak tahu kalau omsetnya si Masnya turun dari 250 sampai 60 dari front end kan nggak tahu. Tapi pengakuannya ada penurunan ya nggak bisa ketahuan kalau dari front end. Padahal secara basket size jumlah add to cart hariannya selalu di atas angka 150. Oke. Mohon bantuan insight-nya Kang, semoga jadi amal jariah ya Kang, aminah. Penjualan turun, semua seller pasti menghadapi. Nggak ada seller satupun yang selalu di atas. Katakan aja siapa yang dulu rame, Erigo misalkan. Nggak mungkin dia di atas terus, nggak mungkin. Pasti ada turunnya. Terus siapa lagi ya? Yang lagi Roughneck misalkan. Dia tinggi, bukan pernah. Dia tentu penjualannya tinggi ya, dibanding saya jauh lah dia di atas. Tapi saya yakin nggak mungkin dia selalu di atas. Nggak mungkin. Pasti dia ada turunnya relatif terhadap penjualannya dia. Jadi penurunan penjualan itu pasti Anda hadapi, entah masalahnya yang jadi soal itu bagaimana Anda menghadapinya. Nah, karena saya nggak tahu dalamannya kayak gimana sih toko label ID ini, cuma saya cuma mau bilang kalau saya faktor penjualan turun saya yang terbesar karena saya lagi turun-turunnya dalam setahun ke belakang lah, itu saya nggak move on dari bestseller lama. Jadi saya menganggap aduh, bestseller lama ini kok jadi turun ya, diutek terus si bestseller lama nggak ketolong ternyata, bukan nggak ketolong, akhirnya 3 atau 4 bulan yang lalu udah saatnya move on karena terlalu berharap bestseller lama bangkit kembali itu rasanya berat ya, mungkin ya entah apapun itu faktornya, dan sejauh sudah bikin videonya ternyata lebih realistis nyari bestseller baru daripada menyelamatkan bestseller lama. Lebih realistis ya, tapi bukan berarti nggak mungkin. Ada juga kasus yang bestseller lamanya bangkit lagi ada. Saya pun sama, waktu lebaran bestseller lama saya bangkit lagi, alhamdulillah. Tapi setelah lebaran ya turun lagi. Ya macam-macam lah. Cuman hati-hati jangan sampai Anda atau yang punya toko penjualan turun gara-gara bestsellernya sudah usang, sudah nggak laku lagi, terus nggak berpikir untuk launching produk baru, R&D produk baru, jadinya
nggak move on, jadinya ya itu terkungkung, jadinya malah melakukan hal yang tidak penting. Itu saya ya, hati-hati aja. Saya cuma bilang hati-hati. Cuman untuk kasus toko label ID ini, label official ID ini ya nggak tahu, karena kan nggak tahu dari sisi back endnya ya. Yang kedua, saya mau komentar, ini positioningnya all out banget ya, all out 100k per 3 pieces. Jadi rata-rata produknya didaftarin paket tersebut 100k per 3 pieces ini. 100k per 3 pieces, 100k per 3 pieces, 100.000 per 3 pieces. Bahkan di video produknya pun itu tutorial gimana cara pakai bundling 100.000 per 3 set. Oh, ini berarti udah all out banget, positioningnya pengen di situ. Oke. Menarik, jujur saya baru nemu yang kayak gini. Sampai di fotonya juga, terus di promonya juga, di promo setupnya juga 100.000 dapat 3 combo hemat ya. Combo hemat atau apa? Ya itulah yang 100.000 dapat 3 yang di Shopee ya. Kita lihat ke bawah. Kok jadi nggak ada? Tadi perasaan ada tulisannya. Oh ini nih, pilih 3 bayar 100.000, pilih 3 bayar 100.000, pilih 3 bayar 100.000. Jadi positioningnya memang si masnya ngotot di situ. Oke. Saya cuma mau bilang hati-hati aja, karena kalau sudah main di situ, hati-hati kalau kecampur voucher, diskon, flash sale dan sebagainya, bisa tambah dalam diskonnya. Jadi hati-hati aja kalau misalkan nanti ikutan flash sale voucher misalkan, atau diminta di Twin Date diminta masukin voucher misalkan, atau diminta diskon, jadinya harga diskon dapat 3 atau gimana, hati-hati aja. Itu hati-hati karena khawatirnya terkunci. Saya belum pernah nyoba semasif itu ya. Saya paling nyobain kayak bundling kayak gitu ya seminggu udah gitu, nggak lanjut. Kalau ini sih masnya kelihatannya terus menerus si positioningnya kayak gitu. Hati-hati ketika nanti dicampur sama promo yang lain. Nah, saran saya upload ulang aja. Jadi ada produk yang memang khusus, ada link produk yang khusus 100.000 dapat 3, ada link produk yang reguler aja nggak dijual kayak gitu. Jadi dia yang reguler ini bisa voucher, bisa diskon, bisa flash sale dan seterusnya. Saran saya kayak gitu. Produknya sama, tapi link produknya berbeda. Pastikan fotonya berbeda. Ini teknik yang sudah lama sekali, jadi saran saya seperti itu supaya tidak terkungkung oleh si produk, oleh si promo 100.000 dapat 3. Itu saran saya. Lalu yang ketiga, komentar saya soal si 100.000 dapat 3 lagi. Jadi marginnya berapa sih? Ini 100.000 bagi 3. Praduga saya tipis. Sehat nggak sih? Jadi marginnya berapa? Sehat nggak sih? Udah siap belum dengan harga segitu menghadapi depresiasi? Ini saya kasih video yang lain, karena kalau saya bahas lagi panjang banget. Ini soal pricing, masnya coba tonton pricing Anda udah bener atau belum. Ini di vlog Cute Palu Gada, cari aja ini judul videonya. Lalu cek juga soal EBITDA, soal depresiasi. Nah, apa itu depresiasi? Untuk pembukuan ya. Ini penting Anda ketahui, cek saja judulnya ini, depresiasi Ghani Rozaki lah, boleh kayak gitu. Kenapa misalkan gini? Oke, sekarang setahun 2 tahun untung, tiba-tiba tahun ketiga atau tahun keempat mesin semua harus diganti, atau HP semua harus diganti. Wah, ternyata mahal. Misalkan ada 5 mesin harganya 50 juta misalkan, ternyata nggak ada uangnya. Lah, untung selama ini kemana? Oh, ternyata seharusnya dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu harus disimpan uangnya. Disimpan bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pricing juga, agar ketika nanti mesinnya hancur, misalkan hancur lebur, misal ya, ini ekstrimnya aja, hancur lebur, kita siap dananya, siap untuk peremajaan mesin atau aset. Macam-macam, bukan hanya mesin sih ya. Kalau di kasus saya itu HP sama PC. Saya pernah ngalamin peremajaan laptop sama PC, dan sekarang dia masih berlangsung. Oh, ternyata berat. Aduh, ternyata memang sudah usianya, laptop sama PC-nya sudah 4 tahun, sudah usianya memang harus ganti. Tapi ya mau gimana, jadi pelan-pelan harusnya bagusnya kan ganti semuanya ya, peremajaan semuanya, biar produktivitas tidak terganggu, nggak ada yang ya begitulah. Hati-hati ya soal pricing ini. Tonton 2 video yang tadi. Lalu yang keempat, komentar saya nih, jika seandaikan, saya nanya aja, jika seandaikan ada loyalis di brand label official ini, anaknya udah gede kan, anakku cepet banget gedenya, apalagi ya bayi ya 0-12, terus setahun 2 tahun tuh udah gede banget, jelas produk bayinya atau baju bayi piyamanya nggak akan laku lagi. Jadi piyamanya ini kan rata-rata saya lihat di 0-16 bulan ya. Oh, ini ada 1-3 tahun. Saya baru cek. Ini 3-12 bulan, 3-12, yang besarnya 3-12. Oh, ternyata ada 1-3 tahun. Saya baru cek nih. Nih, ya ini bagus. Sebenarnya arahnya ke sini.
Jadi coba dipertimbangkan kalau anaknya sudah gede apa yang akan ditawarkan. Oh ternyata sudah ada. Saya kira tadinya nggak ada. Saya kira tadinya nggak ada produk 1 sampai 3 tahun. Ya ini sudah tepat sih menurut saya. Jadi karena jualannya di bayi yang cepat gede, dan seandainya kan dia sudah suka dengan toko Anda dengan kualitasnya, terus mau cek beli lagi deh ke toko label ID, ternyata nggak ada. Wah itu jadi sayang sekali, potensi penjualannya jadi tidak maksimal. Tapi ini tadi ada. Saya belum cek secara detail tadi. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton, khususnya yang punya toko. Yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jika Anda merasa terbantu dengan video saya, boleh klik thanks di bawah ini. Itu bikin saya semangat banget. Sekian aja, sampai jumpa di minggu depan di segmen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.